Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Novel. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik perut pada Bapak. Apa kabar bersedia? Ini dengan Bapak siapa? Bapak Nuri. Baik, Pak. Sebelumnya mungkin Bapak mau ke kamar kecil dulu. Baik, Pak. Jika bisa silakan tidur yang rileks ya, Pak. Sambil dibuka bajunya bagian bawah, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, pertama saya akan melakukan inspeksi pada perut Bapak. Saya lihat dari sudut tangensial, kita lihat bentuk perutnya. Untuk perut kita temukan bentuk perutnya datar di sini. Lalu kita lihat untuk pola pernafasan. Untuk pola pernafasan menggunakan pernafasan torako-abdominal yang umumnya digunakan pada laki-laki dewasa. Lalu selanjutnya kita lihat perut, apakah ada tanda-tanda obstruksi vena seperti kaput medusa. Lalu juga kita lihat pada umbilikusnya apakah ada hernia umbilikalis. Di sini tidak akan saya temukan. Lalu selanjutnya setelah inspeksi saya akan melakukan auskultasi. Siapa nanti jika ada bagian yang mirip bisa bilang ya, Pak. Pertama saya auskultasi secara umum di keempat kuadran. Auskultasi di keempat kuadran. Lalu di kuadran kanan bawah kita dengarkan suara peristaltik khusus. Kita dengarkan selama 1 menit. Normalnya bunyi peristaltik akan terdengar 5-35 kali per menit. Selanjutnya saya nilai dari aorta abdominalis, apakah ada bising di aorta abdominalis di regio epigastrium. Lalu juga kita nilai apakah ada bising arteri renalis dextra dan sinistra di sebelah kanan dan kirinya. Pertama di arteri renalis dextra, sinistra, maaf. Lalu di arteri renalis dextra. Selanjutnya kita lakukan auskultasi juga pada arteri femoralis dextra di inguinal sebelah kanan dan arteri femoralis sinistra di inguinal sebelah kiri. Baik, untuk auskultasi sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Pertama kita lakukan perkusi secara umum pada keempat kuadran perut. Kita dengarkan suara perkusi yang normalnya adalah timpani, 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 timpani. Selanjutnya kita lakukan perkusi untuk menilai batas lobus kanan dari hepar. Saya mulai dari bawah, dari sias jejer dengan linea mid sternalis ke atas, dari suara sonor sampai terdengar suara redup. Sonor, 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 redup. Lalu bisa kita tandai. Lalu dari atas, dari linea mid clavicularis, dari ICS2 ke bawah, kita dengarkan suara dari sonor ke redup. Redup. Selanjutnya kita ukur normalnya untuk batas lobus kanan antara 6-12 cm. Jika kurang berarti serosis, jika kelebihan berarti hepatomegali. Lalu juga untuk lobus kiri hepar dari bagian atas di linea mid sternalis kita lakukan perkusi, terdengar suara dari sonor ke redup. Ya, redup. Lalu juga dari bawah, dari umbilikalis ke atas ke kranial, timpani, 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 timpani. Ya, redup. Lalu tanda tadi kita ukur normalnya 4-8 cm. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada daerah traubspace untuk menilai apakah ada splenomegali. Kita perkusi di sebelah sini di linea aksilaris yang anterior. Kita perkusi. Lalu kita perintahkan pasien untuk menarik nafas. Bisa tarik nafas, Pak? Ya, saat menarik nafas tidak terjadi perubahan suara, berarti tidak terjadi pembesaran pada spleen. Selanjutnya kita lakukan, setelah perkusi kita lakukan palpasi. Pertama kita palpasi secara umum pada keempat kuadran. Pertama, nanti jika ada nyeri ketika saya tekan, Bapak bisa bilang ya, Pak. Kita palpasi secara superficial. Yang pertama superficial. Setelah superficial selesai, kita lakukan palpasi yang lebih dalam, lebih profunda. Jika
ada perut pasien yang nyeri, maka perut yang nyeri dimulai yang paling akhir. Kita mulai di keempat kuadran, karena ini tidak ada nyeri, kita mulai secara urut. Palpasi profunda tidak terasa sakit ya Pak. Hanya kita lakukan palpasi yang untuk mengetahui adanya nyeri tekan lepas. Kita palpasi. Nyeri Pak. Nyeri Pak. Nyeri Pak. Baik, setelah itu kita palpasi. Palpasi nyeri tekan lepas tidak ada. Hanya kita palpasi untuk heparnya. Kita palpasi pertama ada tiga jenis palpasi untuk hepar. Ada cara manual, bimanual, dan dengan cara mengkait. Yang pertama kita lakukan dengan cara manual dengan satu tangan saja sampai ke bawah dari kosta. Normalnya untuk yang manual satu tangan hepar tidak teraba. Tapi jika pasien mengalami hepatomegali, maka akan hepar sudah teraba walaupun dengan satu tangan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang bimanual dengan menggunakan dua tangan, yang bawah menahan bagian bawah untuk tangan kiri dan satunya menekan ke atas. Teraba hepar, bisa tarik nafas Pak. Heparnya teraba sedikit, normal ya Pak, tidak jadi pembesaran. Selanjutnya kita lakukan untuk yang palpasi yang mengkait dengan cara menggunakan dua tangan dan dikaitkan ke atas tepat di bawah kosta. Bisa tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Ya, teraba sisi bawah hepar. Hanya kita lakukan palpasi pada lien dengan menggunakan acuan garis Schaffner yang dimulai dari sias sampai ke arcus costa bagian sinistra. Kita bagi menjadi 8 titik, yang mana titik keempat atau S4 Schaffner keempat di umbilikus. Kita lakukan palpasi dari bawah ke atas. Kita palpasi. Normalnya pada orang dewasa tidak teraba di semua titik. Prosesnya bisa kita lakukan untuk palpasi lien. Siapa? Sama kita rasakan di bagian sini, apakah liennya teraba? Normalnya tidak teraba. Bisa agak mirip enggak? Kita agak tekan. Bisa tarik nafas Pak. Ya, lien tidak teraba, normalnya juga tidak teraba walaupun sudah ditarik nafasnya. Setelah palpasi kita lakukan selanjutnya pemeriksaan dari asites. Pemeriksaan asites kita nilai ada dua jenis peka. Yang pertama peka sisi dan peka alih. Pertama peka sisi, kita mulai dari tengah ke lateral, dari medial ke lateral, timpani sampai terdengar suara redup. Timpani redup. Bisa dimiringkan Pak. Ya, lalu kita perkusi lagi di daerah yang redup tadi. Jika redupnya tadi hilang, maka palpasi peka alihnya positif. Karena tadi tidak terjadi perubahan suara, berarti negatif, sehingga tidak ada tanda-tanda dari asites. Lalu selanjutnya kita lakukan tes embulasi. Bapak bisa tolong tangannya diletakkan di perutnya seperti ini Pak. Baik Pak, saya akan melakukan tes embulasi. Saya tepuk di bagian sini. Jika tes embulasi positif, maka di bagian kanan kiri saya akan terasa getaran yang menjalar. Lalu selanjutnya setelah tes embulasi, saya melakukan tes Marfisine. Itu saya menekan di bagian lateral dari musculus rectus abdominis mengarah ke bagian processus xiphoideus. Coba Pak, bisa tarik nafas. Baik Pak, cukup. Marfisine positif apabila ketika kita menekan dan pasien kita perintahkan untuk menarik nafas, dia terhenti tiba-tiba karena ada rasa sakit, maka Marfisine positif. Terima kasih Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Ada yang tanyakan? Baik Pak, jika tidak ada bisa silakan dikenakan bayinya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.